Alhamdulillah telah selesai di surat Al-Hal ya, Al-Hajj. 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 Hmm. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita adalah sebuah ayat Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Wabima rahmatin minallah. Karena sebab rahmat Allah dan dengan rahmat itu menjadikan engkau lintalahum. Lintulayin, bersikap santun, bersikap lembut kepada bangsa Arab waktu itu, pada kaumnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya kamu faddan ghalidh, keras dan kaku kasar, ghalidhal qalbi ya, keras dan kasar, dan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang ada di sekelilingmu akan meninggalkanmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mohonkanlah untuk mereka ampunan, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, dan jika engkau bertekad ingin melakukan satu hal, maka serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, yang menyerahkan urusan kehidupannya, pengaturannya seluruhnya yang terbaik diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita rahmat penting untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa merahmati kita, agar ada perubahan dalam jiwa. Karena ketika seseorang berada dalam rahmat Allah dan dia memiliki sifat rahmah dalam dirinya, maka dia memiliki banyak kebaikan. Dan rahmat ini yang menjadikan Rasulullah SAW santun, ya tidak kasar, dan sikap santun inilah yang disebutin rifq. Kata rifq ini adalah kesantunan, kelembutan dalam baik tutur kata maupun sikap. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW dijadikan teladan oleh ya, kaumnya, bahkan para sahabatnya, bahkan hampir-hampir ya para sahabat itu tidak bisa tidur di waktu habis sholat Isya lantaran kerinduannya ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam esok hari. Jadi waktu yang terbaik yang diidam-idamkan para sahabat adalah waktu subuh. Karena di waktu subuh lah di saat para sahabat semuanya bisa meluangkan waktu awal kehidupan, awal waktu, sehingga mereka ketika bisa menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suatu anugerah yang luar biasa. Bahkan di antara para sahabat hampir-hampir tidak bisa meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah masuk ke rumah, ingin rasanya mereka pun berada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan para sahabat luar biasa dikarenakan sikap santunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fenomena kita saat ini kita mendapati ya, rahmah ini dalam tubuh kaum muslimin secara khusus maupun secara umum pada manusia ya. Dan memang tanda hari kiamat adalah akan munculnya manusia-manusia yang fisiknya orang
tapi hatinya iblis, hatinya binatang. Kita menyaksikan ya tragedi yang memilukan di saudara-saudara kita di Sudan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin yang terbunuh di sana dan mengangkat ujian dan cobaannya serta menjaga kaum muslimin dari pertikaian dan pertumpahan darah. Sikap rahmah ini harus betul-betul ditanamkan karena yang menghubungkan seseorang dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sikap rahmah. Sampai kaitannya ketika seseorang memutuskan silaturahim saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan rahmatnya. Ya. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dikatakan dalam surah Muhammad itu ketika seseorang wa yaqta'u arhamahum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan mereka sampai memutuskan silaturahim, maka Allah akan melaknat mereka dan membutakan ya penglihatan mereka dan menutup pendengaran mereka. Kata laknat adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ba'idun min rahmatillah. Dijauhkan dia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk silaturahim saja ini bisa mendatangkan rahmat. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan suatu balasan dengan kasih sayangnya. Allah akan panjangkan usianya. Jadi panjangkan usia maknanya usianya tetap, tetapi ada barokah, ada faidah pahala yang terus mengalir sekalipun dia sudah wafat. Orang akan mengingat tentang sosok teladan dalam silaturahim di keluarganya, dan ketika dia menyebut-nyebut itu maka menjadi sebuah doa dan kebaikan. Terlebih bagi orang yang membunuh. Ya, pembunuhan adalah ketika seseorang hilang rasa rahmah. Terlebih ketika yang dibunuh adalah seorang wanita, anak kecil yang tak berdaya. Membunuh adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sampai wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannama adzaba muhina. Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala murka padanya dan melaknatnya dan menyiapkan untuknya neraka jahanam kekal di dalamnya. Kata khalidan fiha ya, sebetulnya dosa membunuh itu tidak kekal abadi di neraka. Tapi karena kerasnya siksaan bagi para pembunuh itu dia merasakan seolah-olah jadi neraka panjang waktunya. Dan seorang yang membunuh seorang jiwa yang tidak dibenarkan, maka sampai wafat dia tidak akan merasa tentram. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangannya dan dia akan dihantui dari orang-orang yang pernah ia bunuh. Maka hilang rasa kebahagiaan ya dalam dirinya, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala rasa ketentraman, ketenangan dalam jiwanya. Dia tidak akan bisa lagi merasakan ketenangan dengan harta yang dimilikinya, dengan kebahagiaan apapun tidak akan bisa menghilangkan ya masalah itu. Sekalipun dia sudah bertobat, maka gundah gulana dihantui oleh orang-orang yang pernah ia bunuh itu akan terus menerus. Maka ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan kita yang menyebabkan kaum muslimin ya tertumpahkan darahnya. Karena persidangan pertama kali awalu ma yuqda yaumal qiyamah dima. Perkara pertama kali yang akan dipersidangkan, digelar persidangan pertama di akhirat adalah terkait masalah pembunuhan. Dan ya, Islam ketika berbicara masalah jinayat diat, diat itu adalah ganti rugi tentang satu jiwa. Diat dari sebuah nyawa manusia adalah 100 ekor unta.
100 ekor unta, kalau satu unta ya unta rata-rata harganya ya paling murah ya 100 jutaan ya. Dan kalau dia sengaja di 40 ekornya harus dalam kondisi sedang hamil. Ya ini itu kalau keluarga korban menuntut diat. Tapi kalau keluarga korban meminta kisos, nyawa dibalas nyawa, maka tidak ada yang boleh menghalangi keinginan itu ketika sudah terbukti jelas. Bahkan bentuk penghargaan Islam ketika seseorang menyebabkan orang lain terluka, cacat, terpotong satu jarinya, maka diatnya adalah 5 ekor unta. Satu jari yang terputus dengan sengaja itu 5 ekor unta. Ya, ini menunjukkan ya kehormatan seorang muslim, darahnya itu haram. Bahkan siapapun yang berusaha ya, berencana membunuh seorang muslim, maka Allah akan balas lambat laun di dunia maupun di akhirat. Bahkan sekalipun seluruh penduduk dunia bersepakat, bersekongkol, berencana untuk membunuh satu orang muslim, maka seluruh dunia itu pun Allah mampu untuk membinasakannya. Ini menunjukkan ya beratnya dosa membunuh dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepertinya saya tidak akan melakukan hal tersebut, ya mudah-mudahan ya dengan doa-doa kita sampai wafat dijauhkan dari dosa. Tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pembantaian, pembunuhan ya yang terjadi baik ya di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita karena rahmat Allah yang kita bisa rasakan saat ini adalah tilawatul Quran. Ya, makanya salah satu doanya adalah Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Karena rahmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran menjadi mukjizat yang abadi. Kita bisa baca setiap waktu, setiap saat bisa kita nikmati keindahannya dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun, Pak Terima Terima Ustadz. kasih kasih. banyak.